Bapa kami yang di surga, sore hari ini kami boleh bersyukur kembali atas kasih dan berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami boleh memuji menyembah Tuhan dalam segala keadaan kami. Kami merindukan selalu Engkau di Yesus Kristus dan setia selalu kepadamu selamanya. Apapun keadaan kami di dunia ini, kami mendoakan untuk bangsa Israel agar meraih kemenangan dalam pertarungan melawan kejahatan dunia ini. Mereka telah melawan Engkau Tuhan, mereka telah berperang melawan umat pilihan-Mu dan Engkau ada di sana untuk mereka. Kiranya Mesias yang kudus dari surga akan menjamah bangsa Israel untuk memenangkan pertarungan melawan kuasa kegelapan ini. Karena di hati bangsa Israel dan hati kami orang percaya, kami tetap mengakui Israel yang pernah dan tetap abadi untuk memiliki tanah perjanjian di mana Tuhan menjanjikan tanah itu untuk mereka. Dan dunia ini telah salah, telah membagi-bagikan tanah perjanjian itu untuk bangsa-bangsa lain. Sehingga Tuhan akan murka dan tiba saatnya Tuhan akan membalikan semua itu kepada yang berhak. Untuk itu kiranya semua pertobatan di dunia terjadi untuk jangan melawan Tuhan. Dan tetap mengasihi bangsa Israel untuk pertobatan mereka, untuk kasih sayang Tuhan kepada mereka, untuk pertobatan bagi seluruh dunia ini dan bagi semua bangsa dan seluruh kami. Terlebih secara pribadi juga kami mau bertobat agar kami hidup di dalam kasih dan cinta Tuhan. Kami memang tidak sempurna, semua manusia tidak ada yang sempurna, tapi kami butuh Engkau Yesus Kristus yang adalah kesucian dan terang ilahi itu, yang akan selalu membawa kami kepada pertobatan, dan Roh Kudus yang akan selalu mengingatkan kami untuk hal itu, untuk tetap percaya kepada Sang Penyelamat kami. Terima kasih Bapa di surga, amin. Pembacaan Alkitab di siang hari ini terambil dari 2 Tawarikh 5 ayat 2 hingga dengan ayat yang ke-14 hingga dengan pasal yang ke-6 ayat 2. Karena judulnya sama, jadi kita langsung ambil walaupun berbeda pasal. Pasal 5 ayat 2 sampai 7, ayat 10, pentahbisan bait suci. Dengan perikop, tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. Terdapat juga di kitab 1 Raja-Raja 8 ayat 1 hingga 13 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua orang Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkut tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu, semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di hadapan tabut itu dan persembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerub-kerub. Jadi kerub-kerub itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu sehingga kerub-kerub itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu. Tetapi tidak kelihatan dari luar dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb. Ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri lepas dari giliran omongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah berpakaian lenan halus dan dengan ceracap gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Ia baik bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu, rumah itu, yakni rumah Tuhan dipenuhi awan sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap.
selama-lamanya. Demikianlah pembacaan kitab kita siang hari ini menjelang sore atau sudah sore, saudara-saudara. Dan jangan lupa subscribe ya saudara-saudara. Tuhan berkati Anda dan saya. Biarlah kasih setia damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus akan selalu menaungi semua kita di seluruh muka bumi ini, dan damai menyertai Anda dan saya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, dan berbahagialah setiap orang yang mencintai Tuhan dan sesama. Bapa, terima kasih, biarlah kami selalu bersyukur mendengarkan firman-Mu setiap hari dalam ibadah pribadi kami, membawa doa, puji-pujian, penyembahan kami kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami. Kami manusia tidak ada yang sempurna, kami butuh Tuhan setiap saat dan waktu. Kami butuh pertobatan, kami tidak ada yang sempurna dan kami berdosa selalu. Bisa jatuh sekejap, baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan dan beri kedamaian bagi bangsa Israel, biar mereka menghadapi musuh-musuhnya dengan kasih sukacita dan puji-pujian dengan riang. Seperti Salomo, Daud, dan juga semua keturunan bangsa Israel yang Kau pilih, dari keturunan Yehuda, dari keturunan Abraham yang adalah kekal di hatimu, karena mereka adalah umat pilihan-Mu di mana nama-Mu tersemat di sana, sehingga semua orang yang melawan Tuhan akan berperang sendiri melawan Tuhan, dan mereka walaupun kecil tetapi mereka selalu diberkati Tuhan karena Tuhan, terang Tuhan ada di sana. Kami akan tetap berdoa bagi bangsa Israel, bagi mereka semuanya yang telah menyerang mereka untuk pertobatan. Dan bagi musuh-musuh Israel, biarlah Tuhan sendiri yang akan membinasakan mereka dari kejahatan yang mereka lakukan karena ingin menghapuskan bangsa ini. Karena sama saja dengan menghapus Tuhan dari muka bumi ini. Tuhan Elohim yang benar, Tuhan Allah Abraham, Ishak, Yakub, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah pembacaan kita siang hari ini. Cintailah seluruh bangsa di dunia seperti Tuhan cintai bangsa Israel, maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah atas kita. Bakurapan di kepala Harun, yang berjenggot dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Di sana telah ditakdirkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Tuhan mengasihi Anda dan saya, kita semua dikasihi Tuhan. Berbahagia setiap orang cinta damai, cinta Tuhan, cinta sesama. God bless you all. Jangan lupa subscribe ya guys. God bless.